Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Advent pertama 29 November 2020 terambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Dan bacaan atau epistel dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Diikat oleh topik atau tema nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Dalam bahasa Batak disebut panurirangon taringo tu haroro ni raja ni hamuliao. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10 keseluruhan dan ayat kita ayat 7 sampai dengan ayat 10 adalah kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Saudara, demikian nats khotbah kita di Minggu tanggal 29 November 2020. Pada Minggu 29 November 2020, kita mulai memasuki tahun baru gerejawi. Masa raya Advent, Advent 1, Advent 2, Advent ketiga, Advent keempat, dan seterusnya diikuti perayaan Natal dan Tahun Baru. Wajar kalau saya menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara dengan ucapan Selamat Tahun Baru Gerejawi bagi kita. Khotbah di Minggu Advent pertama ini diikat oleh topik atau tema nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Dalam bahasa Batak, panurirangon taringon tu haroroni raja ni hamuliao. Saudara, Mazmur 24 ini digubah Daud sebagai buah kegigihan Daud yang berhasil membawa tabut perjanjian dari rumah Obed Edom ke Yerusalem. Saudara, bagi Daud, pemindahan tabut perjanjian itu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Karena kemenangan ini bagi dia bukan semata-mata kemenangan dalam peperangan saja, tetapi juga kemenangan Allah dan keberhasilan mereka atau Israel di bawah kuasa Tuhan untuk melawan kenajisan dan kuasa-kuasa duniawi, iblis, dan kejahatan. Sudah sekian lama tabut perjanjian itu berada di luar Yerusalem. Dan setelah Daud resmi menjadi raja penuh di Israel, maka target, usaha, dan karya yang terutama yang dilakukannya adalah untuk membawa tabut perjanjian yang begitu mulia itu kembali ke Yerusalem.
Makanya keberhasilan mereka membawa tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem dianggap merupakan kemenangan Allah yang patut dirayakan. Apakah tabut perjanjian itu? Saudara masih ingat apa tabut perjanjian? Tabut perjanjian atau kadang-kadang disebut dengan tabut Allah, yang dalam bahasa Ibrani disebut Aron HaBerit, atau dalam bahasa Inggris dipakai Ark of the Covenant, atau Ark of Testimony, atau Ark of God. Itu adalah yang oleh Alkitab disebutkan atau digambarkan berisi 2 loh batu, di mana tertulis ke-10 perintah Allah. Juga berisi tongkat Harun dan roti mana. Menurut buku Pentateuch, buku ke-55 kitab Musa, tabut itu dibuat atas perintah Tuhan, selaras dengan penglihatan kenabian Musa di Gunung Sinai menurut Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Menurut Keluaran 25 ayat 22, tabut perjanjian itu dipercayai merupakan tempat di mana Allah bisa bertemu dengan umatnya. Dan selain itu juga, tabut perjanjian itu merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah di antara umat Israel. Jadi tabut perjanjian itu dipandang, dipercayai sebagai simbol penampakan wajah daripada Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Saudara, sebelum Daud berhasil membawa pulang tabut perjanjian itu, tabut perjanjian itu memiliki riwayat yang panjang sekali. Tempat terakhir tabut perjanjian dan kemah pertemuan di sisi timur Sungai Yordan sebelum masuk tanah Kanaan adalah di Sitim. Setelah menyeberangi Sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan, maka tabut perjanjian dan kemah suci itu ditempatkan di Gilgal. Ketika Yosua merebut tanah Kanaan, maka tabut perjanjian dan kemah pertemuan dipindahkan ke Shilo, di mana Yosua dan Imam Besar Eleazar melakukan pembagian tanah untuk suku-suku Israel. Tabut dan kemah itu masih di Shilo pada zaman hakim-hakim, hingga sampai pada masa mudanya Samuel. Ketika orang Israel berperang di Ebenezer, tabut perjanjian itu dibawa ikut ke pertempuran. Dan tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin di Afek. Saudara, tabut perjanjian pernah mengakibatkan malapetaka bagi orang Filistin. Sehingga tidak lama kemudian orang Filistin mengembalikan tabut perjanjian itu ke Israel. Di atas kereta yang ditarik 2 ekor lembu tanpa kusir dan tiba di Bet Semes. Tetapi setelah mengakibatkan kematian sejumlah orang di Bet Semes yang mencoba melihat bagian dalam daripada tabut perjanjian itu, maka tabut itu disimpan di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Saudara, tabut itu tidak pernah lagi kembali ke Shilo hingga Daud membawanya pulang ke Israel. Mula-mula Daud menempatkan tabut selama 3 bulan tinggal di rumah Obed Edom orang Gad. Dan kemudian setelah 3 bulan berikutnya, tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem seperti dalam khotbah ini. Itu tertulis dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 12. Saudara, nats kita saat ini dari Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai 10. Itu adalah bahagian dari acara besar-besaran membawa pulang tabut perjanjian ke Yerusalem. Acara ini dilakukan dengan besar-besaran, penuh sukacita, dengan pesta raya, diiringi dengan nyanyian-nyanyian kemenangan. Wajar karena sudah sekian lama tabut perjanjian ini berada di luar Yerusalem. Bagi orang Israel, kembalinya tabut perjanjian ini ke Yerusalem itu menggambarkan kemenangan Allah. Kemenangan Allah. Allah yang adalah raja bagi orang Israel sekarang menang melawan semua kuasa-kuasa dunia di sekitar Israel pada saat itu. Mereka begitu bersukacita melihat keperkasaan Raja Daud yang masih sangat muda tetapi sudah mampu melawan dan mengalahkan raja-raja di sekitar Israel, terutama Filistin yang merampas tabut perjanjian itu dahulu.
Kalau bagi orang Israel, Mazmur 24 ini dijadikan sebagai Mazmur pujian bagi kemenangan Allah, maka bagi kita, bagi orang Kristen, Mazmur 24 ini merupakan bagian dari kemenangan Kristus atas semua kuasa-kuasa dosa, kegelapan iblis, dan setan-setan. Saudara, kita saat ini sudah memasuki minggu-minggu yang disebut dengan Minggu Advent. Sering disebut juga minggu persiapan menyambut perayaan Natal. Kalau kita menyebut persiapan menyambut perayaan Natal, apa yang kita sambut dalam perayaan Natal tersebut? Kita harus menyebutnya beberapa hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Menyambut perayaan Natal itu berarti menyambut pesta peringatan lahirnya Tuhan Yesus. Kedua, pada masa raya Advent ini, kita didorong untuk mempersiapkan diri kita, rumah kita, gereja kita itu menjadi tempat atau palungan buat kelahiran Yesus Juru Selamat itu dalam hidup kita masing-masing. Ketiga, dalam minggu-minggu perayaan Advent ini, banyak penekanan khotbah diarahkan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini, supaya kita bersiap-siap, Bapak Ibu. Sebagaimana Nats Epistel Lukas pasal 12 ayat 35-40 ini, Saudara, nats khotbah kita di Minggu Advent pertama ini memperdengarkan kepada kita seruan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat itu. Yesus Kristus itulah yang disebutkan di dalam tema atau topik minggu kita, nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Apa isi dari seruan itu? Dan bagaimana kita menyambut atau melaksanakan seruan itu? Saudara, pemazmur memberikan dua cara berurutan yang diulang pada ayat 7 dan ayat 9. Isi daripada seruan Allah itu bagi kita di Minggu Advent pertama ini adalah angkatlah kepalamu. Dan seruan kedua, terangkatlah pintu yang berabad-abad. Apa maksud dari kedua seruan Allah itu? Dan bagaimanakah cara, sikap, serta perilaku kita menyambut Raja Kemuliaan itu pada Minggu Advent pertama ini? Saudara, seruan pertama tadi disuarakan, angkatlah kepalamu. Seruan ini disampaikan ketika rombongan pengusung tabut perjanjian itu datang dengan gembira membawa tabut perjanjian hendak memasuki kota Sion, kota Yerusalem, kota suci. Kota Sion atau Yerusalem itu, Bapak Ibu, dikelilingi oleh benteng-benteng yang kuat. Dan pintu masuk ke Yerusalem itu saat itu tertutup, dijaga ketat, dan tidak boleh sembarang masuk orang ke sana. Pada saat sedemikianlah disuarakan nats ini, angkatlah kepalamu, hai pintu. Kenapa kepalanya pintu-pintu gerbang itu harus diangkat? Agar supaya masuk Raja Kemuliaan. Dan selanjutnya dijelaskan lagi, siapakah itu Raja Kemuliaan itu? Dan dijawab, Tuhan cahaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Dan hal ini disuarakan dua kali. Dan pada kali yang kedua ditambah lagi, siapakah Raja Kemuliaan itu? Yakni Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Ini seruan pertama. Kemudian seruan kedua, terangkatlah pintu yang berabad-abad. Saudara, ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini, yakni kata pintu dan berabad-abad. Apakah maksudnya kedua kata itu? Kita semua tentu tahu dan mengerti, Bapak Ibu, bahwa setiap kampung atau kota kuno biasanya memiliki pintu gerbang yang kuat, yang kokoh, dan tidak sembarang orang bisa masuk. Tiap orang atau rombongan yang akan memasuki kota itu wajib berhenti sejenak untuk menunggu atau untuk mendapatkan izin dari penjaga pintu. Lama prosesnya. Dan kalau sudah diperbolehkan dan ada izin masuk, maka pintu gerbang kota itu akan dibuka sebagai tanda bahwa rombongan ini diterima. Kemudian disebutkan pintu yang berabad-abad.
Seperti kita katakan tadi bahwa kota Yerusalem itu diapit atau dikelilingi oleh tembok besar. Dan itu sudah lama. Makanya disebutkan di sini, terangkatlah pintu yang berabad-abad. Saudara, ada hal yang sangat luar biasa dan sangat menarik perhatian kita di sini. Yakni bahwa seruan itu bukannya meminta agar pintu itu dibuka. Bukan. Tetapi sebaliknya justru suatu perintah. Dan perintah itu pun bukan memerintahkan agar pintu dibuka. Buka pintu, bukan. Tetapi perintah itu menyerukan, terangkatlah pintu-pintu yang berabad-abad. Kata yang dipakai di sana, terangkatlah. Bahasa Inggris, be lifted up. Bahasa Bataknya, batu ginjang. Apa maksud seruan yang kuat yang mengatakan, terangkatlah. Ini apa maksudnya? Saudara, artinya pada saat rombongan yang membawa tabut perjanjian itu datang, yakni yang menggambarkan Raja di Raja, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan itu di dalam wujud tabut perjanjian yang sedang datang dan dibawa masuk ke kota Sion, yakni Yerusalem, maka tidak perlu lagi ada sekat-sekat gerbang kuat, kokoh yang menghambat Raja kemuliaan itu masuk. Tak perlu lagi. Kota Sion tidak perlu lagi digerbang, digembok, ditutup rapat-rapat. Tuhan harus bisa masuk dengan mulus. Tidak ada hambatan. Bagi orang Yahudi, Raja kemuliaan itulah yang paling hebat. Dialah yang sudah memimpin orang Israel selama ini. Baik semasa di Mesir, di perhambaan 400 tahun. Juga mengeluarkan mereka dari perbudakan perhambaan Mesir. Tuhanlah yang menolong mereka menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Dan membawa mereka tiba di tanah Kanaan. Jadi Raja kemuliaan ini janganlah dihambat, jangan ditutup-tutupi pintu masuk baginya. Dia sangat berkuasa. Saudara, apa makna seruan ini bagi kita di Minggu Advent pertama? Saat kita memasuki tahun baru gerejawi ini, kita lihat beberapa hal, Bapak Ibu. Pertama, jangan tutup pintu gerbang hatimu terhadap Yesus Kristus yang mau masuk. Pintu gerbang yang ada dalam khotbah ini menggambarkan pintu hati manusia yang tertutup terhadap firman Allah. Tertutup kepada khotbah, tertutup kepada ibadah-ibadah, tertutup kepada doa dan berbagai-bagai kegiatan rohani lainnya. Saudara, ada banyak yang menutup pintu hati manusia. Ada banyak pintu yang lebar bagi kesenangan-kesenangan duniawi bagi kita. Pintu untuk mencari harta, mencari uang, dan berbagai-bagai kenikmatan hawa nafsu duniawi lainnya lebar sekali. Tetapi pintu untuk Tuhan, pintu untuk Roh Kudus itu sempit dan bahkan tertutup rapat-rapat. Kalau pintu untuk mencari harta, mencari uang, dan berbagai-bagai kenikmatan duniawi lebar sekali. Kalau pintu kesibukan dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas formal, dalam melakukan bisnis dan berbagai-bagai kegiatan lainnya begitu lebar. Tetapi sebaliknya, pintu untuk firman Allah, pintu untuk komunikasi, hubungan, persekutuan dengan Tuhan itu tertutup rapat-rapat secara rohani. Makanya iman kita gersang. Itulah yang menutup pintu hati kita saat ini, Bapak Ibu. Buka sama sekali, angkat Bapak Ibu, angkat. Izinkan firman Tuhan, izinkan iman kita berkembang. Jangan jadi kerdil gara-gara A, B, C, uang, harta, dan berbagai-bagai kenikmatan duniawi. Buka pintu gerbang hati kita untuk Yesus, untuk firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Kedua, sambut kedatangan Raja kemuliaan itu dengan girang, penuh dengan sukacita. Saudara, biasanya kalau pembesar datang ke suatu kota, maka di depan pintu gerbang sudah banyak hiasan-hiasan yang indah. Semua orang yang ada di pintu gerbang itu akan penuh sukacita. Dengan pakaian-pakaian yang khas, cantik-cantik. Mungkin akan pakai ulus khas daerahnya. Rambut di kepalanya akan ditata dengan cantik sekali. Mungkin juga dengan tata rias
Baik orang yang menyambutnya dan lingkungan sekitarnya akan dihiasi agar nampak begitu indah, begitu bagus, menyongsong kedatangan yang ditunggu-tunggu, yaitu Raja Pembesar. Tujuannya agar Raja yang sedang datang itu nanti akan masuk dengan gembira, dengan senang. Pada saat menyambut kehadiran Raja, kemudian seperti itu kita harus betul-betul penuh dengan kegirangan, sukacita, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada rasa takut, namun penuh dengan optimisme yang tinggi. Dalam bahasa Batak, ikut dirgak si macucung, kepala ditegakkan ke atas ketika menyongsong Raja atau Pembesar itu datang. Saudara, pada masa Raya Advent, menyongsong perayaan Natal kelahiran Tuhan Yesus ini, marilah kita penuh sukacita menyambut Raja kemuliaan, Sang Raja di atas segala raja itu. Betul, bahwa mungkin banyak yang membuat hati kita bersedih di saat ini. Manarihon-nariko di ngulu sedih, manarihon-nariko itu perayaan Natal sedih. Pada masa perayaan Natal nggak bisa masuk ke gereja juga sedih. Akibat masa pandemi coronavirus disease 19 ini, keuangan sebagian besar orang meleset down, terjadi PHK. Ada banyak kesedihan-kesedihan yang ditimbulkan oleh keadaan ini bagi kita Bapak Ibu. Namun, firman Tuhan di Advent pertama ini menyerukan kepada kita, angkatlah kepalamu, padirgak masih bacucungmu, buanglah segala bentuk kepedihan hati. Ada Raja Damai yang mengisi relung-relung hati kita. Izinkan Dia masuk ke dalam hati kita, supaya ada kepastian kita untuk beroleh sukacita dan kemenangan dalam penderitaan dan kemelut hidup ini. Ketika Raja di atas segala raja itu datang di dalam diri kita Bapak Ibu, maka kita yakin, meskipun keadaan kita selama ini terpuruk pada kondisi yang tidak mengenakan, banyak yang menyusahkan kita, atau mungkin sakit, penyakit, mungkin anak-anak kita yang tidak memberi sukacita bagi kita, dan lain-lain. Sekarang kita diminta berhenti berkabung, dan sebaliknya kita diserukan untuk mengangkat kepala, padirgak kunsi menjunjung, sebagai tanda bahwa Yesus yang adalah Raja kemuliaan itu telah masuk di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu, amin. Ketiga, dalam menyambut kedatangan Raja kemuliaan itu, kita senantiasa berjaga-jaga dan selalu mengisi minyak rohani kita. Seperti dalam epistel pembacaan di Minggu Advent pertama dari kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Maka saat ini kita sedang menanti kedatangannya Allah dan Yesus Juru Selamat itu. Maka kita diingatkan seperti dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 40 ini, hendaklah pinggangmu tetap berikatkan kebenaran dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kita sama seperti orang-orang yang menanti-nanti Tuhan yang pulang dari pesta perkawinan, supaya jika Ia datang dan mengetok pintu hati kita, segera dibuka pintu baginya. Mari kita tetap berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu apabila Ia datang. Mungkin tengah malam atau pada dini hari, seperti datangnya pencuri. Dan pada ayat 40 disebutkan lagi, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah Minggu Advent pertama 29 November 2020 dari Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat 10 ini, agar semakin banyak orang mempercayai nubuat tentang kedatangan Raja kemuliaan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu
baik di gereja ataupun di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Terima kasih yang sudah saya rekam dari Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai 10 ini untuk perayaan Advent, terutama berkati jemaat yang akan mendengar firman Tuhan ini. Berkati hamba untuk persiapan khotbah berikutnya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama